Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada tutorial Odoo kali ini saya akan membuat tutorial untuk menggunakan apps atau modul inventory, di mana di sini ada salah satu skenario yang akan saya buat, yaitu PT Moyu merupakan salah satu perusahaan distributor mainan yang mana akan mendistribusikan Rubik dari Lumber Incorporate melalui proses procure to pay. Dan untuk menjualnya langsung nanti ke Deco Addict melalui proses order to cash. Jadi dengan skenario ini tuh akan dilakukan pendistribusian dengan metode costing ada 4, yaitu FIFO atau first in first out, LIFO last in last out, first out, standard price, dan juga average cost atau FCO. Jadi untuk standard price ini sendiri akan cost-nya itu akan disesuaikan dengan form produk yang awal yang didefinisikan saat kita membuat produknya tersebut, sehingga tidak akan ada penyesuaian apabila dilakukan pembelian atau penjualan. Dan selanjutnya nih first in first out atau FIFO, yang mana sesuai dengan namanya, di mana apabila barang itu masuk dan barang yang masuk pertama itu akan dikeluarkan terlebih dahulu, sehingga nantinya cost dari produk tersebut akan menyesuaikan dengan barang yang tersisa di gudang. Selanjutnya last in first out, di mana pendistribusiannya itu dilakukan dengan mendistribusikan barang keluar pertama kali itu melalui barang yang terakhir masuk. Jadi barang yang terakhir masuk itu akan dikeluarkan pertama kali. Atau bisa kita bilang saat kita melakukan pembelian barang terakhir kali, dan pembelian barang terakhir kali itu akan kita jual untuk pertama kalinya. Selanjutnya itu average cost, di mana cost itu disesuaikan dengan rata-rata cost yang tersedia di gudang. Itu mana rumusnya itu adalah total cost per inventory on hand. Jadi total cost yang ada di gudang itu akan dibagi dengan total barang yang tersedia di gudang. Oke, jadi di sini kita mungkin akan langsung masuk ke tutorial FIFO atau first in first out, di mana pertama kali itu akan dilakukan purchase dengan sebagai berikut, yaitu pembelian pertama 100, unit cost-nya itu 10.000, dan total cost itu 1 juta. Selanjutnya untuk quantity-nya itu di inventory enhance nantinya akan 100, 10.000, dan 1 juta. Selanjutnya untuk pembelian kedua, di mana quantity 50, unit cost 12.000, total cost 600.000. Nantinya ada inventory enhance itu ada 2 jenis barang, di mana barang pertama itu 100 jumlah barang itu dengan unit cost-nya 10.000, dan 50 barang itu dengan unit cost-nya itu 12.000. Selanjutnya dilakukan juga penjualan, di mana apabila penjualan pertama itu dilakukan dengan 100 penjualan dengan unit cost itu 10.000, dan total cost itu sejuta. Hal itu dilakukan karena di sini menggunakan metode first in first out, di mana apabila dilakukan penjualan barang, maka barang yang pertama kali dibeli atau masuk itu akan dikeluarkan pertama kalinya dari gudang. Sehingga nantinya tersisa barangnya itu adalah 50, dan yaitu 12.000, dengan nantinya itu inventory on hand-nya itu untuk unit cost-nya itu 12.000 dan total cost itu 600.000, itu tersisa barang yang terakhir kita beli tadinya. Dan selanjutnya di sini kita juga akan melakukan penjualan terhadap 20 barang dengan unit cost 12.000, sehingga nantinya total cost-nya itu 240.000. Dan di sini untuk inventory on hand-nya itu akan berubah, di mana nantinya kuantitinya itu ada 30 dengan unit cost 12.000, dan nantinya ini ada kesalahan, seharusnya untuk total cost itu 360.000. Oke, jadi di sini kita telah masuk ke aplikasi Odoo-nya, yang dimana kita di sini membuat database baru dengan nama Inventory ERP, dan kita login sebagai admin atau Mitchell admin di sini. Dan di sini sudah ada beberapa modul yang akan kita pakai, sudah saya aktifasi, yaitu counting, purchase, inventory, dan juga sales. Dan next di sini mungkin saya akan melakukan pembuatan terlebih dahulu ya terhadap produk baru. Jadi untuk produk kategori yang pertama itu kita buat untuk Vivo terlebih dahulu, karena di sini kita akan mensimulasikan untuk Vivo. Dan di sini ada first in first out. Dan untuk inventory valuation itu kita set terlebih dahulu kepada automated, di mana nantinya akan stock valuation itu akan tersimpan secara otomatis pada ini nantinya pada modul accounting nantinya pada journal entries. Selanjutnya di sini kita save saja terlebih dahulu. Oke, setelah berhasil di save, di sini kita langsung masuk saja ke purchase, di mana kita akan membuat RFQ baru terlebih dahulu, di mana di sini untuk vendor itu Lumber Incorporate. Untuk
Oke, mungkin sorry, kita buat produk terlebih dahulu, di mana di sini untuk produknya itu sendiri menamakan Rubik 3x3 ya. Ini can be sold, oke, can be purchased. And then kita cek terlebih dahulu di sini untuk Vivo itu sendiri unit cost itu 10.000. Oke, yang pertama akan kita beli itu unit cost-nya itu 10.000. 10.000 ini oke. Oke, next di sini kita akan melakukan pembuatan dahulu terhadap produk ya. Jadi untuk produknya itu sendiri adalah Rubik 3x3, dan di sini untuk cost itu kita set saja, harusnya IDR tapi karena di set company itu memang dollars, ya udah gak apa, kita set dulu aja $10.000. Dan di sini customer taxes-nya tuh nggak ada. And produk kategorinya itu tadi yang telah kita buat, yaitu Vivo. Oke, di sini ada untuk Vivo, dan kita untuk regional reference itu kita bikin Rubik. Oke, RBK. Dan oke, sudah. Sepertinya di sini mungkin kita akan nambahkan gambar juga terlebih dahulu untuk Rubiknya. Oke, kalau sudah mungkin kita save. Oke, setelah berhasil di sini dapat terlihat bahwa sudah ditambahkan produk baru, yaitu Rubik. Dan untuk di sini mungkin kita produk type-nya diganti juga terlebih dahulu jadi storable product, agar nantinya terdapat untuk on hands-nya dan ada forecasted-nya juga. Oke, and then kita save lagi, dan oke, kita masuk ke request for quotation yang tadi telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk produknya sendiri itu kita tambahkan saja itu Rubik 3x3, yang mana kuantitinya itu pertama kali kita beli sebanyak 100 ya, menyesuaikan dengan table yang ada. Dan kita membuat 100 dan harganya tuh 1 juta rupiah sebenarnya, tapi di sini karena dollars ya udah jadi 1 juta dollars. Untuk taxesnya mungkin kita hilangkan saja ya. Oke. Setelah itu, setelah berhasil di sini kita langsung saja untuk men-confirm ordernya terlebih dahulu. Dan kita langsung receive product, di mana di-validate 100 produk yang masuk. Oke, kita langsung saja receive product. Oke, mungkin kita balik lagi ke produknya. Untuk produk itu Rubik sendiri itu masih sama, itu cost-nya 10.000, di mana quantity on hand-nya sudah bertambah menjadi 100 unit sekarang. Oke, dan kita melakukan ulang lagi, kita akan membuat request for quotation yang baru. Di sini mungkin kita duplikat saja biar gampang ya. Di sini untuk harga itu 12.000, dan 12.000 di sini. Dan untuk quantity itu sendiri itu 50. Sini kok 50, sehingga sorry. Ini price-nya kita ganti jadi 12.000, and then jadi 600.000 untuk total cost-nya atau total pembeliannya. Dan di sini next. Oke, setelah berhasil ya, kita mungkin langsung saja untuk confirm order, dan di sini kita receive saja produknya. Setelah itu kita validate sehingga done. Jadi produk itu udah masuk ke dalam sistem kita. Dan kita lihat terlebih dahulu, masih di sini ya
kaosnya masih sesuai di sini. Oke, dan kenapa pakai average? Mungkin kita cek terlebih dahulu untuk produk kategorisinya. Vivo. Oke. And then di sini kita cek dulu untuk di purchase. Kita masuk ke inventory terlebih dahulu, mungkin di reporting. Kita cek di stock valuations. Oke, kita cek di Rubik 3x3. Yang mana di sini terdapat move quantity-nya itu 50 dengan total value-nya itu 1 juta dan 100 itu masuk. Oke, next di sini mungkin kita buat lagi untuk sales-nya ya. Untuk sales kita create baru, kita akan menjualnya ke tadi Deco Edit. Oke, jadi di sini kita masukkan saja produknya itu Rubik 3x3. Untuk quantity-nya di sini itu sebanyak 10.000 ya. 10.000 ya, unit cost-nya quantity-nya 100. Kurang lebih sama. Di sini ada 100 dan 10.000 untuk unit price-nya. Oke, and then jadi 1 juta, oke. Setelah itu langsung saja kita confirm di sini. Terus kita setelah selesai kita delivery langsung, kita validate, kita confirm. Oke. Setelah berhasil di-confirm ya di sini, kita lihat valuation-nya itu dikurang 1 juta. Dan di reporting mungkin kita bisa lihat di inventory lagi. Dan untuk valuations kita bisa lihat, dan di sini telah tercatat bahwa minus 1 juta. Mungkin kita masuk ke products-nya. Ke products Rubik tadi, kita lihat bahwa di sini telah ada perubahan terhadap quantity on hands, di mana itu sisa 50 untuk quantity on hands-nya, dan untuk cost-nya itu sendiri jadi 12.000 ya, $12.000 sesuai ini ya. Jadi tersisa itu 50 untuk quantity on hands, dan unit cost itu 12.000 dan total cost-nya itu 600.000. Oke. And then kita melakukan penjualan lagi sebanyak 20 unit. 20 unit dengan unit cost itu 12.000 sehingga total cost-nya 240.000. Oke, mungkin kita di sini buat baru ya untuk sales-nya. Kita buat baru ini tadi untuk edit. And then produk itu Rubik. Oke, di sini untuk quantity-nya itu 20 ya. 20 dengan harga 12.000. Oke, untuk totalnya 240.000 dan kita confirm saja dan kita delivery, kita validate untuk mengantarkan barangnya langsung ke Deco Edit. Oke, setelah selesai kita cek lagi untuk inventory-nya. Di produk di Rubik. Oke. Jadi sisa 30 sesuai ya dengan yang kita buat tadi, sisa 30, dan untuk unit cost itu sisa 12.000. Karena sesuai yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa apabila kita menggunakan Vivo ini, barang yang pertama kali masuk ke gudang akan dikeluarkan terlebih dahulu sehingga cost dari sisa barang yang tersedia apabila kita melakukan penjualan itu akan disesuaikan. Sehingga di sini setelah melakukan penjualan pertama kali yaitu 100 unit, untuk 100 unit dengan unit cost 10.000 itu sudah habis, sudah didistribusikan kepada Decoedic, sehingga apabila kita melakukan pengecekan terhadap produk, maka akan tersisa produk dengan unit cost 12.000. Oke, mungkin next kita akan masuk ke bagian average costing, di mana di sini kita akan melakukan skenario yang kurang lebih sama, di mana di sini pembeliannya 100 unit 10.000, 100 unit juga 12.000. Dan di sini setelah dilakukan pembelian kedua akan berubah menjadi 200 kuantitinya, dan unit cost itu berubah menjadi 11.000 yang merupakan total cost yaitu 1 juta tambah 1 juta 200 dibagi quantity semuanya, yaitu sehingga jadinya 11.000. Dan di sini kita juga melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan unit cost itu 11.000, dan di sini total cost itu jadi 1.100 sehingga itu menjadi 100 dan 11.000. Oke, mungkin kita langsung implementasikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke purchase lagi, ke produk kategoris. Kita buat terlebih dahulu untuk di sini AVCO ya namanya, average cost. Dan di sini kita ganti menjadi average cost, dan inventory-nya itu valuation-nya jadi automatic juga. And then kita buat produk baru. Namanya itu Rubik biasa aja ya mungkin ya. Ini Rubik 2 deh, Rubik 2 3x3. And then untuk fotonya sama ya.
di mana di sini untuk kategorinya itu FCO atau average cost dan preference itu Rubik 2. Oke, setelah berhasil kita save terlebih dahulu. Oke, setelah berhasil di save, kita masuk dulu ke purchase. Sama ya kayak tadi. Jadi di sini kita beli dulu ke lumber dan untuk produk itu Rubik 2 tadi. Untuk Rubik 2 dan di sini taxesnya nggak ada. Untuk kuantitinya itu ada 100 unit dan untuk unit price-nya itu ada 10.000 ya tadi. Sehingga jadi 1 juta. Oke, mungkin kita langsung confirm order dan kita receive products-nya dan kita validate. Dan mungkin next di sini kita kembali lagi ya untuk ke request for quotation. Mungkin di sini kita langsung duplicate saja dengan yang berbeda itu hanya di unit price menjadi 12.000. Oke, jadi 1.200.000 dan di sini kita confirm saja, kita receive dan kita validate seperti tadi. Dan di sini mungkin kita bisa langsung ngecek produk ya untuk Rubik 2. Oke, dapat dilihat bahwa cost-nya itu 11.000. Yang mana 11.000 itu merupakan average dari kedua pembelian yang telah kita lakukan sebelumnya. And then kita lakukan penjualan ya di sini. Oke, kita melakukan penjualan sales kepada Deco Edic. Di sini untuk Deco Edic, Deco Edic dan produk itu Rubik 2 tadi. Rubik 2 dengan unit price-nya itu tadi 11.000 ya. 11.000 untuk unit price-nya dan quantity-nya itu ada 100. Oke, jadi di sini untuk unit price itu 11.000 dan jadi 1.100.000 kita sesuaikan ya setelah berhasil sesuai. Kita langsung confirm saja untuk ini, untuk kita confirm dan kita langsung saja untuk delivery kita validate sehingga telah berhasil ya. Setelah berhasil kita cek dulu untuk produknya. Oke, di produk di sini telah berubah tapi masih 11.000 hanya saja di sini untuk barangnya yang sisa di inventory ya. Di sini masih 11.000 untuk kuantitinya, untuk cost-nya, tapi di sini hanya tersisa 100 unit karena 100 unitnya telah berhasil kita jual sebelumnya. Oke, mungkin next kita akan masuk ke Livo di mana oke, mungkin sekian dari saya untuk tutorial terkait jadi sekian tutorial saya. Oke, jadi sekian tutorial saya. Oke, jadi setelah dilakukan untuk metode Vivo dan juga average cost atau FCO telah selesai ya untuk uh, kita kali ini, untuk skenario-nya kali ini, untuk simulasinya kali ini. Dan untuk standard price mungkin kurang lebih itu sangat normal dan mungkin itu akan saya lakukan pada demo selanjutnya, di mana saya akan menggunakan uh, costing methodnya itu standard price dan juga dengan valuation methodnya itu manual ya. Mungkin sekian untuk simulasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.